like a Hellcat. Nah, setelah itu ya begitu gampangnya kalau manasik umroh. Setelah Anda niat sudah selesai, wanita bebas bajunya, laki-laki harus pakai baju ihram. Kemudian turun, masukin barang-barang di hotel dan sebagainya. Setelah itu turun ke Masjidil Haram, langsung tawaf 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia minggir minggir, kemudian keluar kita menuju mas'ad, tempat sa'i, sofa dan marwah. Jadi sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah. 7 kali. Setelah itu potong rambut. Selesai umroh. Perjalanannya panjang, cuma ngomongnya 1 menit tak. Nah umroh begitu kok perlu belajar ribet-ribet? Bukan itu. Bahkan namanya umroh itu ibadah badan. Kita ibadah badannya, kita ngikut mutawaf, ngikut. Yang bawah aja sudah sah, ngikut aja sah kok. Nah tapi yang terpenting justru kita menata hati kita. Manasik batin. Gimana sih manasik batin? Pada manasik batin ya. Di sini diterangkan manasik batin. Sadari bahwa mumpung kita di tempat mulia, doa akan dikabul, janji pengampunan ada, pengangkatan derajat ada. Yuk kita memanfaatkan kesempatan besar ini. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi pengkabulan doa. Apa itu? Kekotoran hati. Ada dengki dan benci yang kita bawa ke Masjidil Haram akan menjadikan pintu langit tertutup. Yang katanya dia di tempat hebat, tapi akan tertutup. Sehingga sebagian dosa akan menjadi kita tidak diampuni, biarpun kita bergelantungan di samping Ka'bah biarpun kita di bawah Ka'bah sambil berdoa. Ada beberapa kesalahan. Ini harus kita pangkas. Jangan sampai datang ke sana ini kesempatan untuk dikabul doa ada, tapi kok biasa saja karena kita kotor hati. Kotor hati, ada dendam, ada dengki, ada benci, masya Allah, kumpul semuanya di hati. Nangis doanya, menjadi sebab ditolak. Nah sekarang yuk kita tata hati kita. Beberapa hari masih ada kesempatan kita untuk tata hati. Bersihkan hati kita dari benci, dengki, dan dendam kepada sesama. Dan memang hari ini kita harus sering menyerukan seruan perdamaian demi kedamaian. Kakak adik kadang bermusuhan tidak selesai hanya gara-gara sepetak tanah yang tidak tahu harganya juga berapa. Kakak adik kadang bermusuhan hanya gara-gara meja warisan yang sudah patah kaki. Kakak adik bermusuhan masya Allah gara-gara naudzubillah. Sudah begitu kadang yang rebut waris itu sedang umrah. Dialah orang yang ke neraka jahanam lewat Mekah. Hati-hati. Dia gak sadar, dia pikir umrah langsung menghapus dosanya. Dia sangat jahat sama adiknya. Dia mengambil waris adiknya, mengambil waris kakaknya. Dan sekarang waktu kita untuk berdamai dengan Allah dan berdamai kepada sesama manusia. Mumpung kita dididik oleh Allah, yuk kita tata hati kita. Maka nanti kita mempersiapkan dari saat ini. Di sana ada beberapa amalan yang kami hadirkan, yang akan kami hadirkan di sini. Tapi sebelum berangkat itu, pastikan mulai hari ini Anda sering lintaskan di batin Anda tentang Ka'bah Musyarrafah, Ka'bah yang mulia, Masjidil Haram. Kemudian Anda akan bicara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus selalu kita lintaskan. Kalau kita akan ke sana, agar mulai kita sadar kalau kita akan menuju tempat mulia, agar kita khusyuk. Kemudian di saat di sana nanti benar-benar kita merasakan bahwa kita harus sadar bahwa itu tempat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita masuk Mekah, kita lihat Ka'bah yang kita lihat adalah Ka'bah yang pernah dilihat dan melihat Rasulullah SAW. Dia sangat beruntung Ka'bah itu pernah melihat baginda Nabi.
Bahkan kalau kita sadar dan merenung, bukit-bukit yang mengitari kota Mekah itu semua pernah melihat wajah baginda Nabi. Maka kita menghadiri tempat tersebut dengan harapan suatu ketika kita diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah baginda Nabi. Dan di saat kita tawaf pun kita harus sadar kalau kita lagi tawaf seperti tawafnya baginda Nabi, bukan hanya sibuk selfie foto-foto. Kita menyadari khusyuk kita sambil membaca doa-doa, kita sadar dulu di sini Nabi pernah tawaf, di situ Nabi pernah sa'i. Jadikan suasana perjalanan kita adalah selalu dengan Allah dan Rasulnya, dengan baginda Nabi SAW hingga nanti ke Madinah. Anda akan lihat kubah hijau, di bawahnya baginda Nabi Muhammad berada. Ribuan jutaan orang pernah berderai air mata di tempat itu. Sejauh mana kerinduan kita kepada baginda. Yang selama ini kita mengucapkan salam dari tempat yang jauh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat itu kita akan mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari dekat kepada baginda Nabi SAW. Dan harus kita rasakan kalau kita bersalam. Harus kita rasakan kalau kita lagi mendekat kepada Rasulullah. Suasana ini harus kita hadirkan. Suasana bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rekreasi, kita bukan. Kita punya harapan besar, cita-cita besar itu untuk bersanding dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalan-amalan di sana itu ada amalan, kami bagi jadi 3 amalan. Yang amalan pertama adalah amalan seperti orang-orang beramal, orang lain berbuat. Apa itu amalan-amalan? Seperti baca Al-Quran, sholat, zikir dan sebagainya, tawaf. Dan memang di sana harus memperbanyak tawaf, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran. Tapi ternyata tidak cukup hanya itu. Jadi amalan kalau bisa dibagi 3. Yang pertama seperti orang lain beramal, kita memperbanyak baca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah justru merenung. Ini yang akan kita mantapkan tentang merenung itu. Anda berusaha kalau sudah di depan Ka'bah Mekah, duduk di tempat yang Anda akan bisa melihat Ka'bah, upayakan. Sebab melihat Ka'bah saja, melihat saja itu sunnah. Termasuk sunnah melihat sholat dengan keadaan melihat Ka'bah. Dalam sholat selain di Mekah, kalau kita lagi sholat sunnah kita tuh menghadap ke tempat sujud kita. Kecuali saat kita berada di depan Ka'bah, kita sunnah melihat Ka'bah. Sunnah melihat Ka'bah baik di dalam sholat atau di luar sholat. Makanya kalau Anda duduk sama-sama nongkrong, Anda berusaha untuk menghadap ke sana, ke Ka'bah. Hadirkan renungan yang panjang. Hubungan Anda dengan Allah, jangan ragu di sana. Mumpung kita di tempat yang murah, yuk kita cari borok, kita koreng kita. Mumpung di situ ada obat yang kita aswandarkan, ya Allah, aku punya koreng maksud ini, ya Allah, aku punya dosa ini. Saat itu Allah akan mengampuni. Tapi syaratnya kan sadar. Makanya yuk kita raba diri kita. Kita cari kekurangan. Jangan malu deh, jangan ragu. Saya mumpung di sana. Jangan tutup-tutupi deh. Ibaratnya kalau kita lagi ada check up, dokter hebat ini sebut semuanya gejala-gejala. Hidup bilang ini semua, sebut semuanya, biar tidak obati. Di sana tempat kita untuk ngadu pada Allah atas segala permasalahan dosa kita, bukan kepada manusia. Saat itu kita merenung. Nah ini ibadah yang kedua adalah merenung urusan kita dengan Allah. Bagaimana dengan sholat kita? Kenapa kok sering terlambat, sering bolong-bolong dan seterusnya? Hadirkan renungan. Sampai Anda sampai pada kesimpulan, nggak ada masalah biar kesimpulannya adalah merah, jelek betul sholatku, banyak dosaku. Nggak apa-apa, sadari dulu. Saya banyak dosa, tidak ada dosa yang ada kecuali aku pernah lakukan. Oh, nggak apa-apa. Yang penting sadar dulu, renungi dulu. Yang repot itu kan orang bersalah tidak pernah merasa bersalah, itu kan repot. Karena kita memang tempatnya bersalah, yuk mumpung kita di portfolio kita sadari urusan kita dengan Allah. Mungkin punya dosa-dosa masalah, mungkin ada yang alhamdulillah semoga Allah menjauhkan kita dari. Mungkin orang-orang yang datang ke sana ada dia pernah mabuk masa lalunya,
dia pernah meninggalkan sholat, dia pernah judi, dia pernah zina, dia semua dosa-dosa itu. Kalau kita serius dalam memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ragu deh. Jangan sembunyikan di depan Allah. Di depan manusia dia perlu kita sembunyikan dosa kita. Karena tidak dianjurkan, bahkan tidak diperkenankan kita bercerita dosa pribadi kita kepada manusia. Karena manusia tidak bisa memberi maaf, yang ada manusia hanya bisa mencaci dan memohon. Maka dosa pribadi orang punya naudzubillah pasal pernah minuman keras, pernah zina, tutup, adukan kepada Allah hanya antara seorang hamba dengan Allah. Di saat dia mengadu kepada Allah dengan kesadaran kalau dia bersalah, ampuni Allah, diampuni Allah. Kalau sudah diampuni seperti orang tidak pernah punya dosa, biarpun dia katanya punya cerita masa lalu yang kelam, cuman karena dia dengan penuh kesadaran menghadap kepada Allah lalu mohon pengampunan, Allah ampuni. Maka jangan ragu dari di sana. Kalau dosa kepada manusia, jangan cerita kepada bangsa manusia. Jangan cerita pada istri, jangan cerita pada suami. Adukan. Sebanyak apapun dosa kita, kesempatan emas untuk mencurahkan air mata di tempat tersebut. Setiap saat hadirkan. Di malam ini ada orang sibuk baca Al-Quran saja, nggak pernah merenung. Berangkat umrah nyakiti uminya, pulang masih nyakiti lagi uminya. Karena nggak pernah merenung, itu perempuan. Berangkat umrah itu nyakiti suami, pulang umrah lebih cerewet lagi. Suami sebelum umrah itu nggak pernah peduli dengan istri, pulang umrah tambah parah lagi. Karena untuk umrah tidak pernah menghadirkan renungan. Kalau itu semua dosa, jangan perlu dengan Allah dulu satu-satu. Kalau sudah dengan Allah, adukan kita, ya Allah itu dosa itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah, ingat dosa itu. Dan gambar banyakkan neraka, ya Allah, itu nerakamu, itu dosaku. Yang berdosa karena saudara aku tidak mau, ya Allah, ampuni Allah, berdosa kepada Allah. Selesaikan. Ada 9 hari paling tidak. Setelah itu ganti waktu Anda merenungi urusan Anda dengan ibunda. Kunci keberkahan hidup. Yang merasa hidupnya banyak sengsara, jangan jauh-jauh. Urusanmu dengan ibundamu, cek dulu. Kadang kita salah obati. Ya saya punya rumah tangga berantem, saya nasihati berjam-jam. Kamu harus gini sama suami, kamu harus gini. Nggak apa, kenapa? Dia kurang ngajar sama ibunya, dia pantasan, dia siksa dengan ketidakmesraan dalam hidupnya. Kadang-kadang saya salah, makanya kalau kita orang datang pada kami ribut rumah tangganya itu nggak tak nasihati dulu. Oh, ini nasihati sampai keluar busa di mulut, dianya kurang ajar sama ibunya, mana mungkin bahagia? Ibunda mau dikurang ajari, ayah anda dikurang ajari, bahagiaan mana yang akan didapat? Siksa yang ada. Mumpung kita ada di sana, kita hadirkan penyesalan. Mungkin ibunda sudah tidak ada, gak apa-apa. Kita ingat waktu kita mengangkat suara, kita mengingat waktu kita berbohong. Itu sampai pada kesadaran, puncak kesadaran yang sesungguhnya bahwasanya aku adalah dosa besar banyak pada ibundaku. Lalu mohon, ya Allah ampuni, akan tapi ibundaku telah wafat. Ibunda telah wafat, minta ampun ya Allah, ampuni ibundaku, ampuni kamu, menyesal dan berjanji Allah, aku akan membangun hubungan baikku dengan ibundaku. Aku dulu sering kasar. Gimana cara membangun hubungan baik kepada ibunda? Anda nanti ilmunya. Kalau kita pernah merasa salah kepada ibunda, ayah Anda yang telah mendahului kita, cara berbuat baik ada 3, ada ilmunya. Itu sebenarnya nanti sepanjang perjalanan akan kita hadirkan. Kita di sana ada kajian nanti, renungan-renungan 1 lebih 1. Ini hanya gambaran saja. Kalau orang telah meninggal dunia, gimana tobat kita pada ibunda dan ayah Anda yang kita sudah salah? Yang pertama, jangan berdoa kecuali belum Anda bawa dalam doa Anda. Kita bawa dalam doa. Itu cara bakti. Yang kedua, menjadi tanda rezeki kita sedekahkan untuk orang tua. Yang ketiga, baik-baiklah kepada orang yang dibaiki oleh orang tua. Maksudnya Pak, pulang, aku akan jamin adik-adikku, aku akan sambung selalu dengan kakakku, aku akan baik-baik dengan pamanku. Pulang seperti itu sambil mohon kepada Allah, ampuni. Ini orang tua. Biar ada perubahan kalau kita pulang nanti. Kalau enggak ada perubahan, umroh gombal. Kemudian urusan suami istri. Istri harus sadar. Kenapa ya? Kalau aku lagi di tempat arisan di majelis, aku kok mudah senyum, gak gampang marah. Tapi kenapa aku melihat suamiku dikit saja langsung marah? Kok ada yang senyum? Tetangga ibu kali begitu ya?
nggak nafsu. Bapak-bapak juga sih, nggak boleh. Ada yang nafsu. Ada orang tuh masya Allah, bapak-bapak, masya Allah, dia kalau sudah di kantor, wah, menebar senyum kepada semua, saat kucing-kucing disenyumi. Tapi kalau sampai di rumah, keluar taring kepada istri, nasib buruk rumah laki-laki, pembohong. Mestinya lebih banyak senyum kepada istrinya karena dia yang telah melahirkan anak-anaknya. Cuman karena nggak pernah merenung tadi itu, nggak sadar. Itu ada, makanya perlu merenungi seorang istri. Merenung kenapa ya kok sama suami ya emosi betul. Saya ngomong betul kan Bu, sering emosi sama iya kenapa Bu ya, padahal saya juga nggak pengen marah, tapi kenapa ya? Di luar Ibu pernah marah? Enggak, saya juga nggak bisa marah, tapi sama suami. Nasib buruk. Ngomong umrah dibenahi. Suami juga begitu ada, masya Allah. Cueknya luar biasa kalau di rumah. Sama orang lain luar biasa. Kadang kita tanpa sadar mengucapkan kalimat menyakiti. Dan sampai ada seorang wanita tuh punya anak 5, saya tidak pernah merasakan bahagia itu kayak apa Bu ya. Kok bisa? Kalau suami ngomong, kalau suami hanya nempeleng saja mungkin kan sakit fisik saya, tapi nyelkit hati saya sakit Bu ya, ngomong yang aduh habis. Cuman dalam hati saya, Ibu nemu di mana itu? Kalau saya dapat suami kayak begitu tuh nemu di mana? Sudah dibuang di tempat sampah, Ibu ambil dia. Maka kalau ada laki-laki begitu sebenarnya dia sampah. Sama istri dolim, laki-laki sampah. Pakai kopiah putih, pinjeman itu. Nggak beneran dia. Nah ini nggak bisa bener kali kita merenung begitu tuh. Kenapa kok iya betul? Kok saya gampang marah dengan pasangan saya? Betul. Dan ini yang banyak kami temui. Bahkan banyak orang kita tertarik nganggup betul. Itulah godaan. Setan itu menggoda begitu. Mestinya kita lebih tabah dong kepada istri yang melahirkan anak-anak kita. Mestinya seorang istri lebih tabah dong kepada suami yang dia imamnya dalam rumah tangganya. Setan berbisik pakai alasan, tapi imam nafkahnya kurang terus nafkahnya ini. Setan tuh pintar banyak pengen berumuskan ini. Kalau suami kurang nafkah, istri berperan. Banyak kisah-kisah orang hebat pada zaman dahulu. Istrinya lemah, suaminya lemah ekonomi, tapi istrinya membantu, tapi tidak mungkin ada. Insya Allah nanti kita hadirkan itu semuanya. Yang jelas untuk bahan evaluasi saja. Manasik urusan dengan saudara, setelah suami istri saudara. Ini catat nanti saya harus merenung. Makanya pokoknya Anda melakukan saudara Anda di sana. Anda lihat apa sih saat dengan saudara Anda? Anda berebut waris, hati-hati. Kalau Anda ingin tahu ahli neraka berjalan di atas bumi, lihat tuh orang yang berebut waris. Kalau dia calon menantu batalin, calon suami batalin, calon istri batalin, calon besan batalin. Perebut waris adalah orang yang melakukan tiga dosa gede sekaligus. Satu aja cukup untuk masuk neraka. Dosa putus tali persaudaraan, dosa ngambil haknya orang lain, dosa nyakiti orang tua, durhaka, lengkap. Cuma biasanya godaan perebut waris itu biasanya orangnya paling kelihatan alim, paling kelihatan paling pintar, paling soleh kayaknya, luar biasa. Sering kita menemukan satu keluarga itu justru yang kita dukai paling soleh, ternyata paling jahat. Buya dia itu yang paling banyak jual, yang paling ngomong tadi dalil Quran, kalau Rasulullah. Maka orang ngomong tidak boleh boleh dalam rumah tangga harus adil, Islam paling adil, Allah ada cerewet begitu. Setelah keluarga ini keluar, balik lagi saudara nanya, Buya itu abang saya yang paling banyak ngomong, dia yang paling suka jual dan ngomong. Waduh serem banget dia. Hati-hati, punya ilmu gak berguna ilmunya. Bohongin orang, rebut waris. Nah, ini jadi bahan renungan di sana. Lah mana sih kita itu di sana itu jangan kita sering sibuk belanja kadang-kadang. Bolehlah belanja sesaat-sesaat karena biar kenang-kenangan. Mungkin sesuatu yang indah, tapi merenung itu betul. Dan masih banyak waktu kalau Anda menggunakan permasalahan kita tuh nggak ngerti mau ngapain di sana. Banyak baca Quran bolak-balik, tapi saja ngerti. Harus ada perubahan. Mulai hari ini kita menjadi tanda Allah. Sudah mulai nanti yang merasa dengan pasangan dengan baik. Siapkan mulai hari ini.